Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, kemarin Ibu Megawati pidato. Dan dari pidato itu kemudian memunculkan sebuah kata kunci, isinya adalah lagi. Dengan kata kunci itulah saya kira saya nggak mengerti juga apakah Bu Mega ini keceplosan atau kalau orang Sunda bilang itu kagok edan, tanggung sekalian itu, udahlah bongkar aja semuanya. Karena Ibu Mega mengatakan jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah, kata laginya ini yang menjadi persoalan kita semua. Oh, ternyata kalau lagi berarti sebelumnya sudah. Sebelumnya kan 2019. Sebelumnya lagi kan 2014. Yang mana nih maksudnya? Dua-duanya kan PDIP yang menang pemilu. Dan kita lihat begitu tegangnya timnya Jokowi tempo hari, terutama di 2019 ketika melihat detik-detik perubahan antara Prabowo yang menang dan Jokowi yang menang. Di Prabowo dulu tiba-tiba cek berbalik gitu. Nah itu yang menjadi catatan kita bersama. Tentu kalimat ini menjadi pernyataan yang patut kita cermati. Megawati akui pemilu sebelumnya curang. Kalau memang benar, bagus itu. Kan pengakuan itu awalnya pengakuan dulu, kemudian nanti ditelusuri titik-titik masalahnya ada di mana saja, itu yang diperbaiki gitu. Terlepas dari nanti para pelaku kecurangan akan ditindak, itu urusan lain. Apakah hari ini Mega sedang marah-marah lagi? Ya sangat boleh jadi. Kekecewaan yang luar biasa 10 tahun lebih, bahkannya kalau bicara dari perjalanan Solo ke Jakarta dan seterusnya. Pengkhianatan level dewa, barangkali bisa dikatakan begitu ya. Yang dianggap petugas partai hari ini bukan sekedar membangkang, tapi melawan dengan amat sangat keras. Bahkan diobrak-abrik itu PDIP. Megawati titik 2, jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Megawati menyebut kecurangan menjelang pemilu 2024 mulai terlihat. Maka itu ia mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntutan hati nurani di Pilpres 2024. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Lagi ini entah disadari atau tidak, terlepas dari itu ini merujuk kepada situasi yang sebelumnya terjadi sama. Apa situasi sebelumnya yang terjadi sama? Kalau konteksnya pemilu, ya pemilu sebelumnya 2019, di mana PDIP menang bersama Jokowi. Berarti siapa yang curang? Nah, ini kan harus ditelusuri lebih lanjutnya. Kalau bisa Bu Mega klarifikasi dong. Nah, ya, lagi itu perjelas Bu, gitu. Biar rakyat tidak kemudian menjadi limbung. Yang kemarin yakin kemenangan Jokowi itu murni, akhirnya kan menjadi ragu kalau sudah begini. Wah, jangan-jangan kemarin menangnya hasil curang ini. Karena bahasa Bu Mega sekarang akan terjadi kecurangan lagi. Wah, usut dong kan kalau begitu. Hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia
bahwa Nomor antrian 176 hal ini adalah atas nama hak Abu Farhan mereka. Habibie. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara Nomor antrian untuk 177 atas nama Ria Kumala mencari Dewi. seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan, karena itu adalah hak. Ini disampaikan Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara daring Minggu 12 November. Jadi videonya tersebarlah di mana-mana banyak ya. Megawati mengimbau agar rakyat jangan takut berpendapat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesewenangan pada pemilu 2024. Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara, bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Di titik ini kita memiliki pemahaman yang sama barangkali ya kalau sudah begini. Oke lah, kita tidak perlu bicara juga, itu kan hal yang lain ya. Kalau PDIP bersama Jokowi di 2014 dan 2019, anggaplah ternyata itu betul melakukan kecurangan, maka itu hal lain yang harus ditelusuri. Tapi hari ini saya kira kita punya komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi terjaga dengan baik di 2024, baik di Pilpres maupun di Pileg ya, tentu, dan di pilkadanya. Nah, tapi tentu ini harus bersama-sama. Maka saya kira kalau ada komunikasi yang baik antara PDIP, ya, PDIP P3 dengan koalisi Amin untuk menjaga ini terjadi secara kondusif, ya bertemulah. Ya. Kalau koalisi kan nggak mungkin, karena sudah koalisi itu, koalisi Amin dan koalisi yang belum ada singkatannya itu GoFood atau apa. Tapi minimal bekerja sama antara koalisi Amin dengan koalisi Ganjar Mahfud. Untuk hal ini, saya kira itu hal yang baik, dan itu sebuah catatan sejarah yang akan bisa diikuti oleh penerus-penerus kita nanti ya. Oke. Presiden Republik Indonesia kelima ini pun tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Nah, dahulu lagi, tadi kan lagi, sekarang dahulu, sama ini. Dan kita lihat memang di Pilpres 2014 dan 2019 ya kita memang diintimidasi. Karena bukan bagian dari yang memilih kekuasaan. Terlebih saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Makin menguak ini menarik ini. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, maksudnya begitu. Megawati juga menyebut bahwa Indonesia merupakan bangsa yang diisi oleh pejuang yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Maka itu Megawati berharap agar seluruh masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024 agar tercipta kedamaian. Dan yang terpenting adalah terciptanya kejujuran dan keadilan, ya, jurdil. Jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita adalah bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itu dalam situasi kali ini mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Tapi kalau kemarin pernah melakukan kecurangan, kalau ini ya kata kuncinya kalau, ya mbok ya minta maaf dulu lah gitu ya. Biar kita berawal di titik yang sama. Selain itu Megawati juga berharap agar ajang kontestasi pemilu 2024 menjadi momentum yang tepat untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Iya, semua kita berharap begitu ya. Megawati menegaskan bahwa rekayasa hukum tak boleh terulang kembali. Tadi lagi, terus dahulu, sekarang kembali. Jadi makin menguatkan ini. Ini merujuknya kemana? Ini harus diperjelas. Kalau yang kemarin berarti 2019 atau 2014. Ya disitulah PDIP memenangkan pertarungan.
Apakah memenangkan pertarungannya dengan kecurangan? Nah, itu pertanyaan bersama. Dengan terciptanya keadilan, kata Megawati, kemakmuran rakyat dapat diwujudkan dengan baik. Kan narasinya menjadi mirip dengan koalisi Amin. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, menjadi alat yang mewujudkan keadilan, mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Ya, yang sedang kita perjuangkan itu betul semangat reformasi.